Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Penggawa Hanafi, NIM 2522315. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang logika dan algoritma. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi tentang logika dan algoritma. Yang pertama adalah konsep dasar algoritma, yang kedua algoritma dalam pemrograman, dan yang ketiga ialah variabel dan tipe data. Baiklah, materi yang pertama yang saya akan jelaskan ialah konsep dasar algoritma. Pada dasarnya, sebuah program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses yang ada di kehidupan nyata yang ditransformasikan ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan komputer untuk membantu usernya dalam menjalankan kegiatan atau aktivitasnya. Karena kode program merupakan implementasi dari dunia nyata, oleh karenanya setiap program yang dibuat oleh satu orang dengan orang lain dapat berbeda dalam langkah penyelesaian, karena setiap orang memiliki cara masing-masing dan solusi pemecahan masalah dan permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan orang tersebut melogikakan dan menyusun urutan langkah atau algoritmanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh karenanya kemampuan orang dalam melogikakan dan membuat urutan langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan cara yang efektif dan efisien akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah program yang dibuatnya. Baiklah, untuk selanjutnya ialah definisi dari logika. Secara umumnya, kalimat logis atau logika merujuk kepada cara seseorang dalam berpikir dengan cara yang wajar serta memiliki alasan dan memiliki hubungan yang rasional, serta dapat dimengerti walaupun belum tentu apa yang dilakukan disetujui sebagai suatu yang benar maupun suatu yang salah. Dan selanjutnya ialah definisi dari logaritma. Logaritma secara umum adalah merupakan cara dan urutan langkah atau tahapan yang diatur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan sehingga proses yang akan diselesaikan dapat sesuai dengan algoritma atau urutan langkahnya yang telah disusun. Pada prinsip algoritma dari sebuah proses ada 3 tahapan. Contohnya seperti inputan ialah masukan ini akan menjalankan proses processing. Dari processing ini akan menuju yang akan menghasilkan output atau keluaran. Sebagai contoh algoritmanya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membuat mie instan, maka kita dapat menyusunkan urutannya. Yang pertama, kita akan menyalakan kompornya dan yang kedua, memasukkan air ke dalam panci dan merebus air sampai mendidih. Dan yang ketiga, lalu kita akan memasukkan mie instan dan tunggu hingga matang. Dan yang keempat, tuangkan mie ke dalam mangkuk. Dan yang ketiga, masukkan bumbu ke mangkuk dan mie instan siap dihidangkan. Begitulah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk selanjutnya ialah struktur algoritma. Algoritma secara umumnya memiliki 3 struktur dasar, yaitu perulangan, percabangan, dan urutan. Yang ke-1 ialah perulangan. Perulangan atau looping. Pada kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan yang kita lakukan secara berulang-ulang seperti makan, minum, mencuci, dan lain sebagainya, di mana pekerjaan tersebut akan kita lakukan sampai pada batas tertentu sehingga semua proses tersebut dihentikan. Misalnya mencuci semua baju kotor sampai semuanya bersih. Ini berarti proses mencuci akan dilakukan sampai semua baju kotor akan menjadi bersih. Dan yang kedua, percabangan. Percabangan merupakan proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Hal ini terjadi karena pada suatu algoritma bisa terjadi keadaan yang tidak pada semestinya, sehingga kita diminta untuk menentukan proses apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apabila keadaan tersebut terjadi, misalnya kita memiliki algoritma berkat kuliah, kemudian terjadi kondisi cuaca hujan, maka kita diminta untuk memilih proses selanjutnya. Pesan taksi atau menggunakan mantel, atau tidak jadi berangkat pada saat cuaca hujan. Disinilah terjadi percabangan, di mana kita diminta untuk memilih proses selanjutnya. Yang ketiga, terurut. Terurut merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi perulangan ataupun percabangan, sehingga proses ini akan berjalan urut melalui dari proses ke-1 sampai proses selanjutnya. Bab yang kedua ialah algoritma dalam pemrograman. Bahasa pemrograman. Definisi bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruktur kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Sama halnya dengan interaksi kita sehari-hari, agar orang lain dapat mengerti dengan apa yang kita inginkan, maka kita memerlukan media komunikasi yang disepakati bersama agar dapat saling mengerti. Sebagai contohnya, saat kita meminta seseorang untuk membuat mie instan, saat itu kita melakukan pemrograman terhadap orang tersebut untuk melakukan serangkaian kegiatan sehingga mie instan siap untuk disajikan. Karena manusia memiliki pengalaman, rasa, dan daya kreativitas, maka tanpa kita memberi instruksi secara detail dan struktur pun kegiatan tersebut dapat diselesaikan. Namun berbeda halnya dengan perangkat keras atau komputer. Kita harus memberikannya perintah secara rinci dan benar, sehingga apa yang kita perintahkan dapat dijalankan oleh komputer dan menghasilkan aluran yang seperti yang kita harapkan. Dan yang selanjutnya, jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi 2 macam berdasarkan tingkatannya, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ialah bahasa yang merupakan bahasa yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner atau 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa penerjemah. Namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia. Dan yang kedua,
bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah, karena bahasa tingkat tinggi lebih dekat penggunaannya dengan bahasa sehari-hari kita. PHP. PHP merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang saat ini populer digunakan untuk membuat website atau situs internet. PHP, C++ dan C+ memiliki kesamaan karena merupakan bahasa yang serumpun, yaitu bahasa C. Bahasa PHP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Perkembangan PHP sangat cepat, dengan terbuktinya sudah lebih dari 50.000 web situs telah menggunakan PHP hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Hingga di 2018 PHP telah memasuki versi PHP yang ketujuh. Beberapa kelebihan yang dimiliki PHP ialah: 1. Tidak berbayar. PHP hadir sebagai bahasa pemrograman yang free atau gratis, sehingga setiap developer yang menggunakan bahasa pemrograman ini untuk dikembangkan secara bebas. Yang kedua, PHP mudah dipelajari. Hal ini dikarenakan banyaknya yang telah menggunakan bahasa PHP, sehingga ketika kita mencari referensi dari searching akan dengan mudah kita temukan. Selain itu, tata bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Dan yang ketiga, support terhadap hampir semua basis data. PHP dapat support hampir semua basis data seperti MySQL. Bahkan MySQL sendiri dapat terhubung langsung dengan PHP. Dan yang keempat, PHP dapat dijalankan ke semua platform seperti Linux, Windows, macOS, hingga memudahkan developer dalam pengembangan aplikasinya. Bab yang ketiga ialah variabel dan tipe data. Yang pertama, variabel. Definisi variabel ialah secara umum variabel dapat diartikan sebagai kontainer yang memiliki nama, seperti halnya sebuah kontainer dapat menyimpan barang. Pada variabel juga dapat digunakan untuk menyimpan. Bedanya kalau di kontainer dalam pengertian umumnya digunakan untuk penyimpanan barang, sedangkan di dalam variabel digunakan untuk penyimpanan data. Dalam PHP, variabel diawali dengan tanda $, sedangkan aksesmennya dengan menggunakan operator. Selanjutnya, semua pertanyaan diakhiri dengan tanda titik koma. Sebagai contoh, dalam pemrograman kita dapat membuat sebuah variabel dengan sebuah nama buah dan mengisi variabel tersebut dengan apel. Sama halnya dengan sebuah tempat penyimpanan yang kadang mempunyai kekhususan untuk menyimpan jenis barang tertentu. Misalnya, kalau kita akan menyimpan air atau benda cair, kita dapat menggunakan botol, gelas, ember, mangkuk, atau jerigen. Namun untuk menyimpan benda gas seperti gas LPG, oksigen, dan benda gas lainnya, kita tidak dapat menggunakan gelas ataupun ember.
karena setiap benda memiliki sifatnya masing-masing. Demikian pula dengan penggunaan variabel, kita juga dapat menentukan tipe data atau jenis data apa yang dapat kita masukkan ke dalam variabel tersebut. Namun dalam PHP, variabel tidak memiliki bertipe data, sehingga bisa dimasukkan dengan tipe data apa saja. Untuk memanggil nilai dari variabel pada PHP, kita dapat menggunakan perintah echo atau perintah print. Pada PHP, penulisan variabel memiliki beberapa aturan bersifat di mana penggunaan huruf besar dan kecil sangatlah berpengaruh terhadap pemanggilan variabel itu sendiri. Nama variabel tidak boleh menggunakan angka, misalnya satu buah. Yang ketiga, nama variabel tidak boleh menggunakan underscores, baik pada awal, tengah maupun di akhir. Yang keempat, nama variabel tidak boleh mengandung angka, misalnya sebuah satu. Selanjutnya ialah variabel konstanta. Sejatinya variabel ini sama seperti variabel digunakan untuk menyimpan nilai atau data. Namun di antara kedua ini, konstanta dan variabel memiliki perbedaannya. Perbedaan dari keduanya ialah kalau di variabel kita menggunakan tanda dolar di awalan kata perintah yang ingin kita gunakan atau kode pemrograman kita. Sedangkan di konstanta tidak perlu menggunakan tanda dolar tersebut di dalam kode pemrograman kita atau kata perintah yang kita ingin lakukan. Untuk selanjutnya ialah tipe data. Definisi data ialah tipe data berfungsi untuk menggunakan nilai apa saja yang dapat kita masukkan pada suatu variabel. Sebagai contohnya, kita memberikan label angka pada umur. Maka ketika kita memberikan nilai huruf atau string ke dalam variabel, umur akan ditolak. Selain itu, tipe data juga dapat menentukan besaran memori yang digunakan, karena setiap tipe data memiliki besaran memorinya yang berbeda-beda. Proses menentukan tipe data menjadi hal yang sangat diperlukan karena akan mempengaruhi kode program yang akan dijalankan. Ketepatan dalam memilih tipe data akan meningkatkan kualitas dari suatu program. Tipe data memiliki dua jenis, yaitu tipe data besar dan tipe data struktur. Adapun rumpunan bahasa C mengenal 5 tipe data primitif, yaitu char, if, double, floats, dan pivot. Macam-macam tipe data dan penggunaannya. PHP merupakan keluarga dari bahasa C, di mana ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dalam rumpunan bahasa C, secara umumnya kita menyebutkan tipe datanya. Walaupun secara umum pendeklarasikannya, variabel dalam PHP tidak memerlukan tipe data, namun tidak salahnya kita mengenalkan lebih dekat mengenai tipe data. Tipe data secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tipe data sederhana dan tipe data terstruktur. Yang pertama ialah tipe data sederhana. Tipe data sederhana juga dapat dikenal tipe data primitif, adalah tipe data yang dasarnya
hanya mampu menyimpan satu nilai setiap satu variabelnya. Tipe data sederhana dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis pengelompokan, yaitu kelompok yang pertama numerik. Pada kelompok data numerik, tipe data dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu integer yang merupakan tipe data yang menampung bilangan bulat, dan sedangkan real yang merupakan tipe data yang menampung bilangan pecahan. Pada integer sendiri memiliki beberapa jenis tipe data. Beberapa tipe data ini yang dimaksud untuk memberikan batasan pada penggunaan memori agar penggunaan memori menjadi lebih efisien. Dan pada real, tipe data real merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Adapun cara penulisannya dapat dilakukan secara biasa maupun dengan cara yang berbeda. Contohnya bilangan real ialah 4, 6, 89, 98, negatif 100 dan 67. Dan kelompok yang selanjutnya ialah kelompok karakter. Kelompok karakter adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu karakter atau sama hanya menggunakan satu tempat. Adapun untuk memberikan nilai pada tipe data ini menggunakan tanda petik pada karakternya. Misalnya tanda petik nama orang lalu ditutup juga dengan tanda petik. Pada tipe data ini dapat menyimpan huruf, angka, tanda baca, dan lain-lainnya, dan karakter khusus. Dan yang kelompok selanjutnya ialah kelompok booleans. Pada tipe data kelompok booleans ini merupakan tipe data logika, di mana tipe data ini hanya menyimpan tipe data yang benar atau salah yang dapat disimbolkan pula dengan angka 0 dan tanda 1. Pada PHP kita mengenal satu tipe data yaitu booleans. Namun pada rumpunan bahasa C yang lain seperti turbo, pasca, tipe data boolean ini masih dibagi menjadi 3 seperti boolean, bot, logball. Dan yang kedua ialah tipe data struktur. Tipe data struktur meliputi array, strings, set, record, dan file. Karena di dalam variabel dan tipe data. Strings ialah tipe data yang dapat menampung teks, hampir sama seperti tipe data karakter atau cards yang dapat menampung semua jenis karakter. Namun pada strings memiliki panjang sehingga string dapat menampung data berupa teks. Adapun cara penulisan tipe data strings adalah dengan memberikan tanda petik di antara teksnya tersebut. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Adapun kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Kalau adapun kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Mohon maaf jika banyak yang kata-kata yang keliru dalam pengucapan saya, karena saya masih belajar dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang keliru yang saya ucapkan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.